Puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dimanapun kita berada. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa untuk segala hal yang boleh terjadi ya Tuhan. Tidak hanya kami bersyukur untuk hal-hal yang baik Tuhan, tapi kami juga bersyukur Tuhan untuk hal yang tidak baik Tuhan, yang Engkau boleh izinkan Tuhan terjadi di hari-hari ini Tuhan. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap cinta Engkau ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami rindu datang ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Buka hati kami ya Bapa, masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari sama-sama katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus,
setiap kita yang percaya, kita sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Haleluya, mari katakan solatlah haleluya. Solat
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati setiap kita, biarkan Tuhan masuk dan menjamah setiap kita hari-hari pribadi lepas pribadi. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita menjalani hari-hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Mari katakan dari awal, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan dalam hidup. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembahmu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku akan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Kau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus. Senang sekali setelah 6 bulan kita berpisah, hari ini saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online GBI God Zone. Ya, tanpa terasa sudah 6 bulan kita berpisah ya. Nah, di dalam 6 bulan ke belakang ini, keadaan ini mungkin tidak akan sama lagi seperti yang lalu ya. Mungkin biasanya setiap minggu kita bisa bertemu di gereja, ya, kita bisa berjabat tangan. Nah, mungkin saat ini kalau kita misalkan bertemu di pasar ya, mungkin Bapak Ibu mungkin bertemu saya di pasar, mungkin kita nggak lagi saling mengenal. Bagaimana bisa mau mengenal? Karena wajahnya pun selalu tertutup masker dan menggunakan topi, bahkan ada juga yang menggunakan kacamata hitam, ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa mengenali saya, ya? Keadaan memang
memaksa kita untuk berubah dari keadaan kita yang biasa-biasa. Bapak Ibu mungkin yang bekerja di kantor bisa menikmati masa-masa di mana Bapak Ibu pergi ke kantor dan bekerja dengan tenang di kantor. Nah, belakangan ini keadaan yang memaksa kita untuk berubah ya. Tadinya kerja tenang-tenang di kantor, mudah mengontrol anak buah. Nah, saat ini harus bekerja di rumah ya. Ketika mulai meeting dan tiba-tiba anak-anak mulai melakukan tugas sekolahnya, berisik di sana sini, internet yang tidak stabil, akhirnya Bapak Ibu marah-marah ya. Bapak Ibu ya, tenang. Masalah itu bukan masalah Bapak Ibu, bukan hanya masalah saya, bukan hanya masalah anak-anak saya ya, tapi juga masalah kita semua. Tidak hanya di Banten, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengalami hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh tetap bersuka cita sekalipun masalah itu tetap ada ya. Seperti judul khotbah saya hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu mendalami firman Tuhan bahwa kecemasan yang berlebihan itu tidak menjadikan jalan keluar atas satu masalah ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, di dalam 6 bulan terakhir ini, di keadaan kita semuanya dalam keadaan yang tidak siap ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun biasanya sudah merancangkan anggaran, sudah merancangkan rencana dan target yang akan dicapai 1 tahun yang akan datang, bahkan 2 tahun yang akan datang, bahkan 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Namun oleh virus yang sangat kecil yang luar biasa, keadaan yang sudah disiapkan bertahun-tahun, rencana-rencana yang sudah disiapkan bertahun-tahun bisa berubah hanya dalam hitungan bulan ya. Tentu keadaan itu membuat Bapak Ibu Saudara, bahkan saya merasa cemas. Kita memiliki rasa bahwa kita tidak memiliki kepastian akan masa depan yang akan datang. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti saya sudah merancangkan anak saya untuk melanjutkan sekolah ke satu tempat gitu ya. Namun karena adanya masalah ini, anak saya yang seharusnya di bulan Juli kemarin itu kita harus survei sekolah. Bahkan saya sudah merancangkannya dari tahun yang sebelumnya ya. Kita akan melakukan survei sekolah dan semua itu berantakan karena di bulan Juli negara tempat kami akan melakukan survei itu belum memperbolehkan orang asing untuk datang ke negaranya ya. Otomatis survei yang saya sudah rancang-rancang bersama suami saya dan anak saya 1 tahun yang lalu otomatis batal ya. Otomatis batal. Dan sampai saat ini pihak airlines, pihak tour, bahkan pihak agent sekolahnya pun tidak bisa memastikan kapan kita boleh pergi untuk survei ke sana ya. Padahal di bulan Juli akhir keadaan itu, kemungkinan itu mulai dibuka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika setelah selesai 17 Agustus, kasus tren virus corona di Indonesia semakin meningkat. Bahkan meningkat sampai 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Ya. Dan jumlah kasus positif corona yang ada di Indonesia saat ini, untuk hari ini saya ini melakukan syuting pada tanggal 17 September dan jumlah kasus positif yang terkonfirmasi per hari ini ada 3.635 kasus baru, yang mana jumlah kasus kumulatifnya adalah 232.628 kasus positif corona yang ada di Indonesia, dan itu yang tercatat. Dan yang saya tahu tidak semua tercatat, berarti pasti jumlahnya lebih daripada itu. Sehingga pihak negara yang akan kami kunjungi menutup kembali akses dari Indonesia untuk masuk ke negaranya. Otomatis anak saya saat ini sedang duduk di kelas 9. Ya, Bapak Ibu tahu ya, hari-hari ini ketika anak kita baru memasuki kelas 9,
di bulan Agustus semua sekolah sudah mulai buka pendaftaran untuk masuk SMA. Ya. Jadi saya harus segera menentukan apakah saya akan tetap melanjutkan pendidikan anak saya di sekolah yang lama ataukah saya harus pindah. Namun saya tidak bisa mendapatkan kepastian dari tempat yang kami tunjuk. Ya, karena kasus virus corona ini, ya. Ditambah dengan berita-berita yang semakin hari kita semakin membaca berita, baik dari media sosial, baik dari televisi, baik dari platform manapun, ya, saya merasa beritanya itu tidak membuat damai sejahtera, sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama dengan saya, ya, dimana setiap hari kita itu dihadapkan pada satu keadaan yang tidak memiliki kepastian. Ya, semakin Bapak Ibu banyak nonton berita, baca berita, rasa takut itu semakin datang, ya. Nah, untuk itulah saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, ketika rasa cemas dan khawatir itu muncul, seringkali kita menjadi sulit tidur, ya, mungkin karena mumet, ya. Pernah satu kali saya tidak bisa tidur, kemudian karena mumet saya akhirnya baca firman Tuhan. Ya, saya dapat di Mazmur 55 ayat 3 sampai 9, ya. Berikut firman Tuhan. Perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan, aku akan berlari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi satu masalah, kita merasa terlalu gelisah dan cemas, ya. Kadang-kadang rasa gelisah dan cemas itu membuat kita ingin melarikan diri dari masalah tersebut, ya, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika saat ini misalkan sedang ditimpa satu masalah, ya. Ditimpa satu kemalangan. Sehingga Bapak Ibu kemudian merasa gelisah dan cemas, sehingga Bapak Ibu berpikir terlalu berat, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu tidak bisa tidur. Nah, ketika Ibu Bapak bangun tidur, kira-kira masalah itu selesai atau tidak, Bapak Ibu? Ya, 100% saya bisa katakan, dengan Bapak Ibu tidak tertidur semalaman karena memikirkan satu masalah, saya jamin Bapak dan Ibu begitu bangun sudah dengan masalah yang baru lagi. Dan masalah yang lama itu tetap ada, ya. Jadi Bapak Ibu dengan tidak bisa tidur, dengan kegelisahan yang berlebihan, ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. That's not the solution, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian dikatakan pula, seandainya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita ketika ditimpa masalah, maunya masalahnya cepat selesai. Apa caranya? Seringkali kita salah bertindak menghadapi satu masalah. Kadang-kadang kita malah melarikan diri dari masalah tersebut, ya, dengan cara mendiamkannya, kemudian menelannya bulat-bulat sehingga pada satu saat akan meledak, ya. Seringkali akan seperti itu. Atau kadang-kadang sering juga kita mencari jalan keluar yang tidak benar, ya. Banyak daripada artis-artis Korea itu seringkali dihadapi masalah depresi, ya. Sehingga belum lama ini banyak artis Korea yang meninggal dunia. Bahkan salah satunya adalah artis yang cukup terkenal dan saat itu bintangnya sedang terang dari band musik SHINee, ya. Tentu dia tidak sanggup menahan permasalahan yang dia hadapi. Makanya dia mencari jalan keluar yang salah, yaitu dengan cara bunuh diri, ya. Banyak orang yang ingin melarikan diri dari masalah, ya. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan, aku ingin terbang, ya. Dia ingin terbang.
dan mencari tempat yang tenang. Ya, dia ingin melarikan diri dari masalah tersebut. Ya, Bapak Ibu ya, seringkali bukannya kita menghadapi masalah tersebut, tetapi kita melarikan diri dari masalah tersebut. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau kejadiannya seperti ini, masalah kita akan tetap ada, bahkan semakin banyak. Bayangkan kalau Bapak Ibu sampai berhari-hari tidak tidur karena memikirkan satu masalah yang pasti tidak ada solusinya ya. Begitu bangun Bapak Ibu akan merasa badannya sangat tidak enak. Sedangkan di masa-masa sekarang Bapak Ibu perlu banget memiliki badan yang sehat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya. Ketika Bapak Ibu memikirkan, aduh saya di PHK, aduh besok gimana nih anak saya mau sekolah, aduh bagaimana masa depannya. Bapak Ibu, bukan begitu caranya berpikir ya, bukan begitu caranya menghadapi masalah. Dengan tidak tidur, yang ada Bapak Ibu bangun dengan mood yang sangat tidak baik ya. Bapak Ibu kan tahu kalau orang yang kurang tidur, hatinya sangat sensitif. Ketika orang itu sensitif, dia akan lebih mudah marah. Ketika dia mudah marah, dia mudah melukai orang lain dengan perkataannya. Nah, makanya itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyikapi permasalahan dengan cara yang benar ya. Ketika saya udah mengetahui akan firman Tuhan, doa minta tolong terhadap musuh, judul perikopnya ya, saya semakin tahu Tuhan berkata di Mazmur 55 ayat yang ke-23. Akhir kata Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang yang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya padamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari situ saya menyadari bahwa ketika kita dihadapi satu masalah, yang terutama adalah serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kadang-kala masalah di dalam hidup ini bukan karena masalah yang berat. Bukan masalah yang berat. Kadang-kala masalah yang ada di dalam hidup ini seringkali berasal dari pikiran kita. Seringkali berasal dari kecemasan kita. Seringkali berasal dari kegelisahan kita. Aduh, lihat keadaan saat ini ya. Seringkali banyak orang yang kemudian di PHK karena masa pandemik ini ya. Di PHK kemudian dia kesulitan secara ekonomi ya, tentu saja ya, semua akan kesulitan secara ekonomi. Kemudian dia overthinking, dia khawatir dan gelisah. Apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak kembali mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengingat-ingat janji Tuhan kepada kita, dia akan lepas dari jalurnya Tuhan. Seringkali banyak orang yang ingin mencari jalan keluar, jalan pintas yang tercepat. Bagaimana caranya? Dengan melakukan bunuh diri atau melakukan kriminalitas. Belakangan ini kita sering mendengar berita ada rampok. Ketika ditanya, kenapa Anda merampok? Iya, karena anak saya perlu gadget, sedangkan saya baru di PHK. Itu adalah jalan pintas, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nggak seperti itu. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan untuk kita. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan yang akan memberikan pintu-pintu yang terbuka untuk kita. Ya, coba kita menyikapi masa-masa sulit ini dengan cara yang positif, dengan cara yang benar, ya, dengan cara menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, di Filipi 4 dikatakan Rasul Paulus berkata, maka pikirkan saja segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang enak didengar, segala sesuatu yang indah-indah. Itulah yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Jangan kita fokus pada kesulitan kita. Kita fokus akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga
pikiran kita menjadi segar dan kita mendapat pencerahan, penerangan ya. Seperti yang disikapi oleh beberapa orang yang sudah berhasil menghadapi badai di masa pandemik ini. Pandemik ini mengajak kita semua untuk bersikap lebih kreatif dan inovatif, out of the box ya. Jadi karena seringkali banyak orang, maka saya tadi di awal saya katakan bahwa pandemik ini tidak hanya memberi dampak negatif, tapi juga memberi dampak positif untuk beberapa orang yang sanggup berinovasi, yang sanggup kreatif ya. Seperti cerita seorang yang saya kenal di daerah Jawa ya. Dia adalah seorang pengrajin batik ya. Di masa pandemi penjualan batik itu ngedrop ya. Kemudian dia tetap berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dia ya. Tuhan pasti akan meluputkan dia dari permasalahan ya. Karena kalau dia salah aja ambil keputusan, itu pegawainya yang ratusan orang dia harus PHK karena tidak bisa memproduksi batik lagi ya. Kemudian dari sekian banyaknya pegawai ini dan sisa kain yang tidak bisa dijual, sama dia dibikin masker-masker kain. Ya, akhirnya di awal-awal masa pandemik dia tetap berusaha mempertahankan karyawannya tidak dipecat dengan cara membuat masker dari kain batik, kemudian dijual ke seluruh Indonesia dan puji Tuhan penjualannya sanggup menutup biaya-biaya produksi, biaya-biaya untuk karyawan. Akhirnya tidak ada satu orang pun karyawan yang di PHK. Namun itu di awal-awal ya. Kemudian masuk masa-masa di mana semua orang kemudian sudah mulai membuat masker yang sama. Persaingan semakin sengit. Akhirnya dia harus berinovasi lagi. Apa yang dia lakukan? Dia menjahit baju APD. Menjahit baju APD yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah sakit ya. Selain itu dia juga membuat baju APD yang bukan non medis, sehingga untuk orang-orang yang misalnya seperti kita ibu-ibu yang mau pergi ke pasar, kita bisa pakai baju APD itu ya, tapi APD non medis yang bisa melindungi daripada virus corona ya. Jadi memang tidak semua, hanya adalah sebagian kecil daripada orang masyarakat ya yang merasakan manfaat dari kondisi ini ya. Nah, bagaimana kita pintar-pintar menyikapi masa ini adalah kita harus berpikir lebih kreatif ya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang tidak berani pergi ke pasar, kan kita bisa bikin usaha jasa titip barang di pasar ya. Itu juga cukup menguntungkan ya. Atau kalau kita yang pintar masak, kita bisa menjual masakan kita ke tetangga-tetangga kita. Itu juga sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah yang lebih besar yang tidak bisa kita selesaikan Bapak Ibu ya. Bahkan ada orang yang biasanya gemar membuat barang-barang kerajinan tangan ya. Barang-barang kerajinan tangan dari bahan bekas ya. Dia diuntungkan, awalnya dia merasa kesulitan dari masa pandemik ini ya, karena suaminya ternyata dirumahkan. Akibatnya dia tidak bisa untuk kebutuhan sehari-harinya aja terasa sangat sulit. Akhirnya dia mengolah limbah sampah. Mengelola limbah sampah dan kemudian iseng-iseng dia sambil TikTok ya, sambil isi waktu dia TikTok sambil menjelaskan bagaimana cara membuat barang bekas itu. Apa yang terjadi saudara? Setelah beberapa kali dia TikTok, terus pihak dari TikTok itu menawarkan kontrak eksklusif untuk membuat video konten do it yourself. Dan ternyata saudara, kontraknya itu bernilai dolar ya, jadi sangat banyak. Akhirnya masa sulit ini membawa dia ke dalam masa-masa yang menyenangkan. Ya, kadang-kadang kita pikir awalnya memang sulit, tapi akhirnya menyenangkan. Ya, masa pandemik ini itu
Kalau saya ibaratkan itu seperti masa ketika kita baru pertama kali punya bayi, ya. Seperti saya dulu 22 tahun baru pertama kali punya bayi, ya. Awal-awalnya tuh bikin panik. Awal-awalnya tuh bikin panik, ya. Ketika bayinya nangis, aduh, yang ada saya ikut nangis, Bapak Ibu, ya. Karena saya panik, saya nggak tahu ini bayi kok nangis terus, saya nggak tahu dia maunya apa, mau nyusu, apa mau main, atau dia bosan. Oh, ternyata pampasnya yang penuh, makanya dia nangis. Oh, saya tidak tahu. Tapi berjalannya waktu, bayi itu bertambah besar. Kita semakin melihat, oh, jam segini anak ini tidur, jam segini anak ini main, jam segini anak ini makan, jam segini anak ini nyusu, ya. Bahkan kita bisa tahu rutinitas anak itu kan makin hari. Nah, sama seperti masa-masa ini, kita udah melewati, kita sudah berhasil melewati 6 bulan pertama ini. Dan ketika bayi itu tinggal 6 bulan, ya, bayi itu sedang lucu-lucunya, ya, sudah mulai pintar, sudah bisa diajak main, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Dan kita tahu kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan membukakan jalan, membukakan tingkap-tingkap langit untuk kita, ya Bapak Ibu. Nah, akhir kata saya mau berkata, Bapak Ibu, tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan. Karena kekhawatiranmu tidak akan menyelesaikan satu pun permasalahan yang ada di dalam hidupmu, ya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak perlu mendengar apa yang tidak menyenangkan untuk kita. Kita tidak perlu membaca berita yang tidak menyenangkan untuk kita. Kita tidak perlu mendengar apa kata orang tentang keadaan yang tidak menyenangkan, ya. Kita memiliki hak bebas kok untuk memilih berita mana yang mau kita dengar, berita mana yang mau kita ikutin, acara apa yang mau kita ikutin, ya. Kita tidak perlu seperti itu, ya. Kita memiliki kehendak bebas untuk memilih, ya. Pilihan ada di tangan saudara, ya. Berpikir adalah sikap yang kita tentukan sendiri, ya. Sehingga ketika ada masalah, diketawain aja Bapak Ibu, ya. Diketawain aja. Kita yakin masalah kita akan cepat selesai kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.